Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan saya bahas yaitu bagaimana cara melukis grafik fungsi trigonometri pada fungsi sinus. Oke, di sini sudah saya siapkan ada 5 fungsi sinus yang nantinya akan kita cari bentuk dari grafik fungsinya. Sebelum melukis grafik kelima fungsi tersebut akan saya tuliskan terlebih dahulu yaitu bentuk umum dari fungsi sinus. Bentuk umum fungsi sinus yaitu Y sama dengan A dikali sin KX ditambah B. Nah, di mana untuk keterangannya sendiri bahwa A yaitu amplitudo. Amplitudo itu bisa kita cari yaitu melalui Y maksimal dikurangi Y minimal dibagi 2. Tuh. Lalu untuk K di sini sebagai koefisien, untuk X sendiri yaitu X dan B tentunya, X dan B yaitu besar derajat atau besar sudutnya. Lalu ada T yaitu periode pada fungsi sin nih, periode pada fungsi sin yaitu 360 derajat. Nah, untuk mencari periode sendiri yaitu kita lihat di sini kan sin KX plus B, maka 360 dibagi K. Nah, sama dengan untuk sin dia menggunakan 360 lalu dibagi dengan K gitu. Oke. Langsung ke soal. Di sini ada soal nomor 1 yaitu lukislah grafik fungsi berikut yaitu Y sama dengan sin X. Nomor 1, Y sama dengan sin X. Oke. Sekarang kita tulis amplitudonya berapa? Amplitudonya yaitu 1 ya, di sini 1. Nah, lalu K-nya berapa? K-nya di sini kan KX. Maka K-nya kan 1. Maka periode dari sin bisa kita tulis menjadi 360 dibagi dengan K-nya 1. Nah, saya tulis saja 360 dibagi 1, maka 360. Nah, maksudnya apa? Ini nanti 360 itu rentangnya dari 0 sampai 360 akan membentuk satu gelombang gitu. Lalu ada Y maksimal, Y max. Pada fungsi sinus sin X ini pasti maksimalnya yaitu 1, maka di sini berapa? Y maksimal yaitu 1. Y minimal yaitu berapa? Y minimal yaitu negatif 1. Untuk fungsi sin itu sendiri, sin X itu nilai maksimalnya selalu 1 dan nilai minimalnya yaitu selalu negatif 1. Oh ya, untuk amplitudo itu sendiri kan ini 1 diperoleh dari mana? Diperoleh dari Y maksimal. Ini Y maksimal. Y maksimalnya 1 dikurangi negatif 1 dibagi 2 itu sama dengan berapa? Yaitu 1 ditambah 1 dibagi 2, maka berapa? 1. Nah, ini kan ketemu 1. Bisa juga langsung A-nya di sini. Berapa? Nanti mutlak dari A yaitu hasil dari amplitudonya. Kalau sudah diketahui seperti ini, maka sekarang kita cari untuk nilai sin X, kita mencari rentangnya. Nah, apabila sin X sama dengan sin 0, maka X-nya berapa? X-nya sama dengan, ya kelihatan ya ini, sin X, maka X-nya 0. Oke. Lalu apabila sin X sama dengan 90, maka X-nya berapa?
X-nya sama dengan 90. Oke. Sekarang kita cari selisihnya. Selisih dari 0 sampai 90 itu berapa? Ya udah, berarti kan untuk mencari selisihnya 90 dikurangi 0. Maka sama dengan selisihnya 90 derajat. Kalau ketemu 90 derajat, udah ketemu selisihnya, tinggal menggambar. Nih, kita gambar. Nah, di sini kita tahu bahwa Y maksimalnya yaitu 1, berarti 1 kita tulis. Kalau 1 segini, maka negatif 1 segini. Nah, rentangnya kita pakai 90 ya, maka di sini 0. Misalkan segini 90, maka 90 tambah 90 di sini yaitu 180. 180 tambah 90, anggap di sini 270. 270 ditambah 90, 360, anggap di sini. Oke. Di sini sebagai apa? Di sini sebagai X-nya, di sini sebagai Y-nya. Pulpennya apa habis ini ya? Nah, sekarang apabila saya kasih tabel aja biar tidak bingung. Nah, habis ini. Di sini saya tulis tabel. Ada X, ada Y. Fungsinya yaitu fungsi Y sin Y sama dengan sin X. Nah, sekarang kalau X-nya 0, di sini kan 0. Kalau X-nya 0, maka menjadi Y sama dengan sin X. Sin 0 itu berapa? Sin 0 yaitu 0. Pintar. Nah, maka 0,0 di situ. Sekarang kalau misalkan X-nya 90, maka akan menjadi sin 90. Sin 90 berapa? 1. Maka di sini 1. Tinggal tulis di situ. Nah, sekarang di sini ada 180. Maka kalau X-nya 180, saya tulis ya, untuk X sama dengan 180, maka menjadi Y sama dengan sin 180 derajat. Nah, sin 180 derajat bisa kita cari dari sin 90 plus 90. Maka Y sama dengan, karena kita menggunakan 90, relasi 90, maka sin berubah menjadi cos 90. Sekarang karena kita menggunakan 90 plus berada di kuadran 2. Kuadran 2 yang positif sin dan kosekan, maka tetap ya hasilnya yaitu cos 90. Maka Y-nya sama dengan cos 90 berapa? Yaitu 0. Nah, di sini tinggal ditulis 0. 270. Nah, 270 berapa? Sama kalau mencari. Maka untuk X sama dengan 270, maka Y sama dengan sin 270 derajat. Y sama dengan sin bisa kita tulis menjadi 180 ditambah berapa? Yaitu 90. Y sama dengan, karena pakai 180 maka tetap ya, tetap sin menjadi sin 90. 180 plus berada di kuadran 3. Kuadran 3 yang positif sin sindikat tan, berarti tan. Maka min sin 90. Y sama dengan, kan gini ya. Nah, ini positif semua. Yang ini positif sin dan kosekan. Yang ini sin tan dan kotangen. Yang di sini yang positif yaitu cos dan sekan. Karena 180 plus kan di sini. Ini kan 180, kalau ke sana min, kalau ke sini plus. Maka kuadran 3 kan ya, kuadran 3 yang positif tan dan kotangan, sedangkan di soal di sini sin, maka harus ada min sin 90. Sin 90 berapa? Sin 90 kan 1 tadi, maka hasilnya min 1.
Nah, di sini negatif 1. Yang terakhir 360. Jika X-nya sama dengan 360, maka Y sama dengan sin 360 derajat. Y sama dengan berapa? Sin 270 ditambah 90. Maka Y sama dengan, karena kita menggunakan 270, maka sin berubah menjadi cos 90. 270 berada di kuadran, ini kan 270 berada di kuadran plus, berarti kuadran 4. Kuadran 4 yang positif yaitu cos dan sec. Sedangkan pada soal sin, maka di sini min. Min cos 90, Y sama dengan min 1 dikali 0. Cos 90 kan 0. Maka min 1 dikali 0 berapa? Yaitu 0. Y sama dengan 0. Kalau udah, tinggal disubstitusikan ke gambarnya. Nah, 180 ini kan udah 91 0 0 180 0 270 negatif 1 360 0. Maka bentuknya gini. Nah, tuh. Nah, gini bentuknya. Nah, ini satu gelombang ya. Nah, satu gelombang pada fungsi sinus itu terdiri dari satu bukit ditambah satu lembah. Ini aja, ditambah dengan satu lembah. Bukitnya yang mana? Ini bukit. Ini apa? Ini lembah. Atau ini bisa kita tulis menjadi suatu lingkaran. Ini kan bukitnya. Nah, yang ini lembahnya. Maka anggap satu lingkaran yaitu satu gelombang gitu. Sama halnya gitu. Maka satu bukit kan anggap setengah lingkaran. Satu lembah kita anggap setengah lingkaran. Maka kalau digabung setengah lingkaran tambah setengah lingkaran menjadi satu lingkaran gitu. Paling mudahnya. Nah, dalam satu gelombang ini terbentuk dari 360 derajat ya, 0 ke 360 derajat. Dari 360 derajat kalau kita tarik terus, nah dia nanti akan menjadi fungsi berulang. Berulang menjadi gelombang seperti ini persis. Maka gini seret, gini terus seret, bergelombang. Nah, karena ini pada fungsi sin yaitu periodenya 360, maka kita gambar seperti ini aja, nggak usah ditulis fungsi berulangnya. Nah, ini untuk soal nomor 1 bentuknya seperti ini. Untuk soal nomor 2, yaitu 2 sin X. Y sama dengan 2 sin X. Oke, kita cari sekarang Y maksimal. Y maksimal pada fungsi sin, ini kan ada sin X. Sin X, Y maksimalnya berapa? Sin X-nya kan 1 ya. Sin X kan 1. 1 dikali 2 yaitu, paham nggak? Ini kan sin X itu Y maksimalnya yaitu 1. Kalau minimalnya yaitu min 1. Karena sin X itu 1, maka 1 kali 2 yaitu 2. Kalau Y minimal pada fungsi sin di sini yaitu negatif 1. Maka negatif 1 dikali 2 yaitu negatif 2. Lalu amplitudonya berapa? Amplitudo diperoleh dari Y maksimal dikurangi Y minimal dibagi 2. Nah, 2 dikurangi min 2 dibagi 2 hasilnya yaitu 2. Lalu periode pada fungsi sin yaitu 360 derajat. Maka kita tulis 360. Karena K-nya berapa? K-nya kan 1. Kx kan harusnya Kx, maka K-nya 1 yaitu periodenya tetap menjadi 360 derajat. Jadi untuk membutuhkan atau membentuk satu gelombang nanti butuh 360 derajat.
Nah, sekarang kita cari, sama persis seperti tadi. Kita cari sin X-nya yaitu sama dengan sin 0, maka X-nya harus berapa? Kalau sin X sama dengan sin 0, maka X-nya sama dengan 0 ya. Kelihatan kan ya, ketok moto. Baru untuk sin X sama dengan sin 90, maka X-nya berapa? X-nya yaitu 90. Selisihnya berapa? Ini ya. Selisihnya sama persis dengan soal nomor 1, yaitu selisihnya 90. 90 didapat dari 90 dikurangi 0, yaitu selisihnya 90. Maka nanti skalanya pakai 90. Tinggal kita gambar. Nah, sama persis ini seperti soal yang nomor 1. Yang membedakan apa? Yaitu yang membedakan hanya amplitudonya. Nah, selisihnya 90, berarti kita pakai 90. Di sini ada langsung 2 ya, di sini 2, kalau di situ 2, maka 2 seperti ini negatif 2. Di sini misal 90, maka jarak ke sini 90 ditambah 90 180, ke sini berarti 270, ke sini berarti 360. Nah, kan kita tadi sudah mencari nilai dari ini ya, nilai dari trigonometrinya, yaitu Y sama dengan 2 sin X. Untuk X, Y. Nah, kalau X-nya 0, ini X-nya 0, maka akan menjadi 2 dikali sin 0, sedangkan sin 0 yaitu 0, maka 2 dikali 0, 0. Lalu ada 90. Sin 90 1, 2 dikali 1 yaitu 2. Sin 180 tadi berapa? Nih, sin 180 yaitu 0, maka 2 dikali 0 yaitu 0. Lalu 270, ini kan 270 berapa? 270 tadi negatif 1, maka 2 dikali negatif 1 yaitu negatif 2. Maksudnya paham nggak? Nah, ini saya kasih contoh ini, guys. Misal untuk X sama dengan 360, maka Y sama dengan 2 dikali sin 360, maka Y sama dengan 2 dikali sin 360, kan tadi 0. Nah, ini 0 ya, maka tinggal tulis sin 0, sin 0, maaf, 300, sin 360 kan 0, maka 2 kali 0 hasil Y nya yaitu 0. Nah, di sini tinggal tulis 0. Tuh, tinggal disubstitusikan sekarang. Kalau 0, 0, 90 hasilnya 2, 180 0, 270 negatif 2, 360 0. Nah, bentuknya seperti gimana? Sama persis, namanya gelombang. Nah, gini. Ini bukan lancip ya, tapi melengkung. Nah, ini menjadi satu gelombang dalam 360 derajat. Ini disebut dengan fungsi apa? Y sama dengan 2 sin X. Nah, yang ini tadi yaitu gelombang dari Y sama dengan sin X. Bedanya apa? Bedanya dari amplitudo ini. Ini jarak dari titik keseimbangan. Ini kan titik keseimbangannya. Ini jarak terjauhnya. Jarak terjauhnya yaitu 2. Kalau di sini jarak terjauhnya yaitu 1. Oke, lanjut soal nomor 3. Nomor 3 yaitu 3 sin X plus 1. Y sama dengan 3 sin X plus 1. Nah, sekarang kita cari apa? Nilai maksimum Y nya, Y maksimum. Sekarang sin X maksimumnya berapa tadi? Yaitu 1 ya. Karena 1, maka 3 dikali 1, nih ya, saya tulis
3 dikali 1 ditambah 1. 3-nya dari mana? 3-nya dari sini. 1 didapat dari nilai maksimum sin X ditambah 1. Maka hasilnya Y maksimum berapa? 3 dikali 1, 3 ditambah 1 yaitu 4. Y minimal, Y min sama dengan, kan nilai minimal dari sin X yaitu negatif 1. Maka 3 dikali negatif 1 ditambah 1 sama dengan 3 dikali min 3 yaitu 3 dikali min 1 yaitu negatif 3. Negatif 3 ditambah 1 yaitu 2. Gitu. Lalu amplitudonya berapa? Amplitudo diperoleh dari Y max dikurangi Y minimal dibagi 2. Nah, sama dengan 4 dikurangi 2 dibagi 2, yaitu sama dengan 1. Tuh ya. Lalu ada apa lagi? Ada periode. Periode dari sin apa? Yaitu periode dari sin yaitu 360. Kita lihat K-nya. K-nya 1. Kalau K-nya 1 kan 360 dibagi 1, yaitu sama aja periodenya yaitu 360 derajat. Sekarang kita gambar. Kita lukis di sini. Oh iya, ada yang belum dicari ya. Untuk sin 0. Nah, di sini untuk sin X sama dengan sin 0, maka X-nya berapa? Sama ya, X-nya 0. Untuk sin 90, sin apa itu? Sin X. Sin X sama dengan sin 90, maka X-nya sama dengan 90. Selisihnya berapa? Selisihnya yaitu 90 ya. Sama persis dengan soal nomor 1 dan 2. Nah, sekarang kita cari. Di sini berarti 0. Selisihnya kan tadi 90. Selisihnya 90, maka rentangnya kita pakai 90. 0 misal di sini 90, segini 90, maka 180 di sini, ke sana 180 tambah 90 270, ke sana 270 ditambah 90 360. Nah, sekarang kita cari X dan Y-nya. XY. Untuk X-nya 0 ya. Ini Y sama dengan 3 dikali sin X plus 1. Untuk X sama dengan 0, maka tinggal tulis ini. Y sama dengan 3 sin 0 ditambah 1. Y-nya sama dengan 3 dikali sin 0. Sin 0 kan 0. Maka 3 kali 0, 0 ditambah 1, yaitu Y-nya sama dengan 1. Nah, lalu 90. Langsung ya. 90 sin 90 jadinya sin 91. 3 kali 1, 3. 3 ditambah 1, 4. Lalu 180. Sin 180 berapa tadi? Oh, ini. Sin 180 yaitu 0 ya. Sin 180 0, maka 3 kali 0, 0, 0 ditambah 1 yaitu 1. Sekarang pakai 270. Kalau X-nya 270, sin 270 kan negatif 1, maka ini kan 3 dikali negatif 1 ya, negatif 3 ditambah 1 berapa? Yaitu negatif 2. Oh maaf, ini negatif 2 harusnya ya. Negatif 3 tambah 1 ini harusnya negatif 2. Maaf ya. Negatif 2, maka ini min 2. Min 2, saya tulis lagi. 4 dikurangi negatif 2 dibagi 2 sama dengan
4 min 2 kan 6. 6 dibagi 2 yaitu 3. Nah, ini amplitudenya pasti sama nanti ya hasilnya. Lalu ada 360. Sin 360 kan 0. Ini lihat nih. 360 sin 360 kan 0. Maka 3 dikali sin 360 berarti 3 kali 0, 0 ditambah 1 dia 1. Nah, sekarang tinggal disubstitusikan. 0,1, misal 1 di sini. 1, maka di sini 4 ya, maaf. 4. Tertinggi 4. 1 2 3 4. Nah, misalkan 4 di situ, lalu yang paling kecil di sini negatif 2. Nah, anggap negatif 2 di sini. Lalu 0,1 90,4 180,1 270, negatif 2 360 pasangannya 1. Nah, maka gambarnya seperti ini. Ini melengkung ya, bukan lancip tapi melengkung. Nah, gitu gambarnya. Oke, bisa ya. Nah, ini terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ini yang disebut dengan titik keseimbangan. Nah, yang di sini yaitu titik keseimbangan. Yang disebut dengan amplitudo yang mana? Oh, ini bukan satu ini. Itu 2 ya, satunya di sini, maaf. Nah, ini 1. Nah, 1 kan ini kan 2, maaf. Nah, wes 2 3 4. Nah, begitu. Titik keseimbangannya yang mana? Yaitu ini, 1 ini. Ya, ini 1 juga ini. Nah, ini 1. Titik keseimbangannya yaitu pada angka 1 ini. Yang disebut dengan amplitudo yang mana ini? 1 2 3. 1 2 3. Nah, jarak terjauh dari titik keseimbangan kan ada 3, 1 2 3, 1 2 3. Ini disebut dengan amplitudo. Ini amplitudo. Yang ini juga amplitudo gitu. Nah, bentuk gambarnya seperti itu. Nomor 3, sekarang yang nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 yaitu Y sama dengan 3 sin 2X plus 30. Y sama dengan 3 sin kali 2X plus 30. Oke, langkah pertama sama, kita cari Y maksimal. Y maksimal pada sin berapa? Ini kan maksimalnya, kan ini sin, ini maksimalnya yaitu 1. Karena ini 1, maka 3 kali 1 yaitu Y maksimalnya 3. Y minimalnya yaitu sin, kan di sini sin minimalnya yaitu negatif 1. Nih, segini itu negatif 1 untuk minimalnya. Maka 3 dikali negatif 1 yaitu negatif 3. Sekarang amplitudonya diperoleh dari Y maksimal dikurangi Y minimal dibagi 2, yaitu hasilnya 3. Ini kan 3 dikurangi min 3, maka 6. 6 bagi 2 yaitu 3. Lanjut periode. Periode dari sin yaitu 360 dibagi K. K-nya berapa? Kan KX, maka dibagi 2. Periodenya ketemu 180 derajat. Jadi nanti akan terbentuk satu gelombang apabila rentangnya sampai 180 derajat. Lalu sama persis seperti tadi, untuk sin 2X plus 30 sama dengan sin 0, maka bagaimana? Kan sin sama sin, maka 2X plus 30 sama dengan 0.
2x plus 30 sama dengan 0. Kita nyari x-nya berapa untuk mendapatkan sin 0. Maka 2x sama dengan plus 30 pindah ruas menjadi min 30, maka x-nya sama dengan min 30 dibagi 2, yaitu x-nya sama dengan negatif 15. Sekarang untuk sin 2x plus 30 sama dengan sin 90, maka apa? Yo, ini 2x plus 30 sama dengan 90, maka 2x sama dengan, kan pindah ruas, maka 90 kurangi 30. 2x sama dengan 90 kurangi 30 yaitu 60, maka x-nya sama dengan 30. 60 bagi 2 kan 30. Nah, sekarang selisihnya berapa? Selisih yaitu 30 dikurangi min 15. Min 15 yaitu berapa? 30 plus min kali min kan plus. Nah, 30 tambah 15 yaitu 45 derajat. Nah, jadi 45 derajat nanti ini rentangnya ya. Saya gambarkan dulu. Maksimalnya berapa tadi? 3 dan min 3. Ya udah tinggal ditulis saja. Nah, di sini anggap 3, kalau di situ 3 berarti di sini 3, min 3 maksud saya. Lalu rentangnya kan tadi 45 derajat. Kita tulis dulu di sini ada min 15, anggap min 15 segini. Min 15 segini, maka segini 15-nya ya. Segini 15. 30-nya berarti anggap di sini ini 30 ya. Rentangnya kan 45, maka negatif 15 ke 30 kan 45, maka jaraknya ditambah 45 segini. Oke, bentar. Nah, ini segini. Ini sampai sini. Ini sampai mana tadi? Ini sama, anggap ini ya. Nah, sama ini. Maka nah yang ini di sini berapa? Berarti 45. Kok 45? 30 ditambah 45 yaitu 75. 30 tambah 45 kan 75. 75 ditambah 45, 75 ditambah 45 sama dengan 10. 120. Di sini 120. Kurang ya. Ini saya tambah. 120 ditambah 45 165. 165 tambah 45 10. Berapa ini? 10 berarti 11 210. Oh, ini tadi 180 ya. Cukup ini aja ya, nggak usah banyak-banyak. Berarti ini aja. Oke. Ini harus diperhatikan. Maaf tadi lupa. Saya kira 360. Makanya mau saya tambah. Jadi nggak perlu ditambah. Langsung saja kita cari Y sama dengan 3 sin 2X plus 30. Nah, sekarang kita cari XY-nya. XY. Untuk X-nya min 15, maka maaf, ini saya hapus saja ya 15-nya yang di sini. Sebab rentangnya kan 30. Min 15 kita substitusikan 2 dikali min 15 yaitu min 30. Min 30 ditambah 30 yaitu 0. Maka sin 0 berapa? 0. 3 kali 0 yaitu 0. Sekarang ada 30. Kalau X-nya 30, maka 2 kali 30 berapa? 60. 60 ditambah 30 90. Sin 90 1. 3 kali 1 yaitu 3. Lalu ada 75. 2 kali 75
150 ditambah 30 180. Sin 180 berapa tadi? Nah, sin 180 kan 0, maka sin 180 0, 3 kali 0 yaitu 0. 120 2 dikali, saya tulis ya, Y sama dengan untuk ini, bentar, untuk X sama dengan 120, maka ini kan Y sama dengan 3 dikali sin 2 dikali 120 ditambah 30. Y sama dengan 3 dikali sin 2 kali 120 240 ditambah 30. Y sama dengan 3 dikali sin berapa? 270. Sin 270 kan tadi berapa? Yaitu negatif 1. Karena negatif 1 maka Y nya sama dengan 3 dikali negatif 1. Y nya sama dengan negatif 3. Nah, yang terakhir yaitu 165. 165 saya tulis di sini ya. 2x plus 30. Berarti x nya diganti 165 ditambah 30. 2 kali 165 berapa? 165 kali 2 10 12 3, berarti 330 ditambah 30, maka 360. Nah, di sini berarti sin 360. Sin 360 kan 0, maka 3 kali 0 yaitu 0. Tinggal disubstitusikan sekarang. Min 15 yaitu 0. Min 15 nih, min 15 0. 30 yaitu 3. 75 0. 120 negatif 3. 165 yaitu 0. Maka tinggal dibentuk sekarang, akan menjadi satu gelombang pastinya. Nah, ini melengkung ya, harusnya ini melengkung. Nah, karena di sini kan 180, sedangkan di sini kan 0, tapi 0-nya ke negatif 15, maka ini ditambahi seberapa panjang, yaitu segini, seret gitu aja. Seret. Nah, di sini berarti 180 itu. Maka yang ini tidak usah ditulis, nggak apa-apa, ditulis juga nggak apa-apa, wes ya. Bentuknya seperti ini. Ini merupakan Y sama dengan 3 sin 2x plus 30. Nah, lalu soal nomor 5. Lanjut soal nomor 5. Kalau belum paham bisa diputar ya, diputar lagi hingga paham. Y sama dengan 3 sin 2x min 30 ditambah 1. Sama ini kita cari Y maksimalnya. Y maksimal. Maka kan di sini ada sin. Sin itu maksimalnya 1, maka 3 dikali 1 ditambah 1 yaitu 4. Y minimal pada fungsi sin apa? Negatif 1, maka 3 kali negatif 1 tambah 1 yaitu negatif 2. Lalu apalagi? Periode T. Periode sin yaitu 360. Karena di sini K-nya 2, maka 360 bagi 2, 180 derajat. Yang belum apa ini ya? Amplitudo. Amplitudonya berapa? 3 ya pastinya ya. Langsung aja 3 ya. 3. Nah, sekarang kita cari sin 0. Sin 0, maka sin 2x min 30 menjadi sin 0, x-nya itu berapa gitu. Maka 2x min 30 sama dengan 0. Maka x-nya berapa ini? 2x sama dengan, pindah ruas 30, maka x-nya sama dengan 15. Nah, sekarang apabila sin 2x min 30 sama dengan sin 90, maka x-nya berapa? Ya kita cari. Maka 2x min 30 sama dengan
90. Nah, ini pindah ruas menjadi 90 ditambah 30. 2x sama dengan 120, x nya sama dengan 60. Nah, sekarang kita cari selisihnya. Selisih yaitu 60 kurangi 15 yang ini ya, sama dengan 45 derajat, sama seperti tadi. Maka sekarang tinggal kita gambarkan bahwa ini sebenarnya kalau sudah paham atau sering mengerjakan soal pasti lebih enak, lebih gampang. Oh, ini gini bentuknya, nggak usah dikerjakan seperti ini, bisa. Nah, gitu. Ini misalkan di sini ada 4. Ini saya tuliskan aja 1, 2, 3, 4. Maksimalnya 4, minimalnya negatif 2. 1, 2, negatif 2. Sekarang di sini ada 15. Misal 15 segini. Maka untuk 60 di mana? Ini kan 15 ditambah 15 30 tambah 15 45 ditambah 15 60. Nah, 60 di sini. 15 ke 60 berarti 60 ditambah 45 105, jaraknya segini. Nah, anggap di sini ini 105. 105 tambah 45 di sini yaitu 45 150. Terus 50 tambah 45 segini, yaitu 195. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, tinggal cari X dan Y nya. Ini X dan Y. Lalu jika X Y, yaitu soalnya saya taruh sini wes ya, Y sama dengan ini 3 sin 2x min 30 plus 1. X nya tadi 15. Kalau X nya 15 maka 2 dikali 15 30. 30 kali 30 0. Sin 0 0. 3 kali 0 0. 0 ditambah 1 1. X nya 60. Jika X sama dengan 60 maka 3 kali sin 2 kali 60 kayak gini ya, kurangi 30 ditambah 1. Ini Y sama dengan 3 dikali sin berapa? Ini kan 2 kali 60 berapa? 120 kurangi 30 sin 90 ditambah 1, maka Y nya sama dengan 3 dikali sin 91 tambah 1, maka Y nya sama dengan 4. Langsung aja ya, 105. Kalau 105 maka X sama dengan 105, Y sama dengan 3 kali sin 2 dikali 105 dikurangi 30 ditambah 1, maka Y sama dengan 3 dikali sin 2 kali 105 210 kurangi 30 180 ditambah 1. Sin 180 berapa? Nih tadi sin 180 0. Maka 3 kali 0 tambah 1 berapa? 3 kali 0 0. 0 ditambah 1 1. Nah, di sini 1. Ada 150 sekarang. Nanti 195. Lalu di sini untuk X sama dengan 150, ini enggak ditulis enggak apa-apa, mau ditulis juga enggak apa-apa, ini sebagai catatan aja ya. X sama dengan 150 berarti Y sama dengan 3 kali sin berapa? Langsung aja ya, 2 dikali 150 300, 300 kurangi 30 270 ditambah 1, maka Y sama dengan 3 kali sin 270 kan negatif 1 ya. Nih, 270 yaitu negatif 1, maka 3 dikali negatif 1 ditambah 1, Y sama dengan 3 kali negatif 1 negatif 3 ditambah 1, maka Y nya sama dengan negatif 2. Nah, tuh.
Di sini negatif 2. 195 langsung aja ya, ini 195 dikali 2, mau langsung saja tapi masih ngitung dulu. 2 kali 5 10, 2 kali 9 8, tambah 1 9 ya, 390 dikurangi 30 360 ya. Nah berarti sin 360, sin 360 kan 0, berarti 3 kali 0 0 ditambah 1. Nah gini, tinggal kita substitusikan. 15 hasilnya 1, ini kan 1 ya, jangan sampai salah nulis lagi saya. 1 60 yaitu 4 sini, enggak lurus ya. Nah di sini 4. Lalu 105 nya 1, ini 150 nya negatif 2, 195 1. Nah maka bentuknya menjadi gelombang pastinya. Nah karena ini kan periodenya sampai 180, nah ini kan harusnya sampai ke sini ya, ke sini. Nah maka di sini dikurangi taruh mana, kurangi sedikit di sini menjadi 180 nanti. Ya udah ditulis gini aja, tulis begini juga nggak apa-apa, sama aja ya, pokoknya bisa. Nah ini bentuknya, bentuk dari fungsi sin pasti bentuknya seperti ini, ada satu bukit, ada satu lembah. Nah tuh. Oke, semoga paham. Ini Y sama dengan 3 sin 2x min 30 ditambah 1. Tuh. Tuh ya, ditambah 1 artinya apa? Ini nanti naik ke atas. Aslinya kan 3 di sini. 3 ditambah 1 makanya dia naik menjadi 4 di sini. Yang membedakan itu sih. Oke, baik, semoga yang saya sampaikan kalian paham, dan apabila belum paham bisa diulangi lagi untuk memutar videonya. Kalau belum paham juga bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.